Anak-anak, dek belum bikin Reza. Dek bayi. Udra, purba kah bayi sebelum sekolah. Kah berarti siap ya kita belajar. Sebelum kita mulai belajar bikin Reza, kita bukan ego doa aja. Tuke masa ya, tuke masa. Sabi pimpin doa. Ya, oke. Terima kasih Sabi. Mau kasih. Sebelum kita mulai, Pak Guru ini cek hadiran ya. Biar Pak Guru ngazab dia angkat tangan atau jawab hadir. Yang pertama, Audensia Roswita Rambu, Carista Natalia Naringbuku, Francisca Lasridoe, Christos Tomus Rua, Maria Marcela Mamo, Petrus Filki Rampe, Yohanes de Faustino Rambu, Yohanes Frederick Rembo, Yohanes Sylvester Mamu, Yohanes Vianney Tele. Oke, masing-masing tidak hadir ya. Itu mau ke sekolah supaya nilai biar akurna oke. Minggu baru ini minggu lalu dia belajar apa tentang bahasa Indonesia? Nomor apa? Aisyah itu nomor apa? Oh, tentang makna konotatif. Kita nih materi baru. Sebelum Pak Guru kita lanjutkan pembelajaran, Pak Guru ditanam usia. Oh iya, sebelum kita mulai, kita bikin kesepakatan kelas ya. Mau dia Pak Guru tahu atau mau tahu? Oh dia Pak Guru tahu. Jadi kesepakatan kelas yang pertama kenana, Pak Guru jelas ke dia, anak-anak bermain libur. Terus yang kedua, ngazabi dijawab Pak Guru Tetana, ketum meja atau angkat tangan. Terus yang ketiga kena menghargai teman dan sementara masih atau sementara presentasi. Terus yang keempat kena selama masa kita belajar kena harus jaga kebersihan supaya pada sekolah sengai atau obat kemarin sekolah kelasnya bersih ya. Nah sekarang Pak Guru tanam Miu dia baru kenana pernah bantu Pak dia baru tuh pernah Vicky pernah? Oh Vicky belum pernah. Vicky kau bantu apa? Bantu mama cuci piring. Oh ya. Terus gap siwi. Edo bantu mama masak nasi. Ya benar. Sewi dah akan bantu mama dia baru. Oh Caca punya bantu mama ini Kauta. Nah sekarang coba Moni video dia ya. Moni sama-sama.
Ini masuk terus, kira dia video orang. Tahu apa dia video orang? Oh, masak mie, ya benar masak mie. Jadi dia ada video orang, kita mau kena cara masak mie yang benar. Nah, sekarang Pak Guru ini tanam mie. Dari video itu mau nirwana. Itu merupakan cara pembuatan mie yang benar toh. Nah, itu tuh merupakan teks prosedur. Nah, teks prosedur kenapa? Biar teks prosedur kenapa? Apa artinya? Arti dari teks prosedur? Ya, sih. Apa itu teks prosedur? Oh, cara pembuatan sesuatu. Ya, benar. Tentang itu saja. Yang lain? Saving. Oh, Safi punya cara pembuatan sesuatu secara benar yang sesuai dengan keinginan. Ya, betul sekali. Jadi, bercerita materi ya. Jadi teks prosedur itu jadi teks prosedur itu adalah tulisan yang memuat petunjuk secara urut dalam menghasilkan suatu karya. Teks prosedur berisi langkah untuk melakukan atau membuat sesuatu. Jadi yang orang membaca satu bunuh pun adalah teks prosedur adalah cara membuat sesuatu. Misalnya dia baru kan ngebantu mama, misalnya cara memasak nasi yang benar. Itu merupakan prosedur cara memasak nasi. Atau Miwalora punya cara membuat sayur yang benar, itu prosedur cara membuat sayur. Terus teks prosedur karena ada dia punya tujuan. Tujuan kita menulis teks prosedur benar itu untuk memberi panduan kepada pembaca untuk menghasilkan karya sesuai yang diinginkan. Jadi kita tulis teks prosedur kenana supaya pembacanya bisa paham, misalnya oh ini masak nasi ya, hasilnya akan menjadi begini yang sesuai dengan keinginan kita. Terus teks prosedur ada dia ciri-ciri kita. Jadi ciri-ciri yang pertama kena menggunakan kalimat perintah yang singkat dan jelas. Contoh memasak air, menuangkan air ke dalam panci. Itu menggunakan kalimat perintah yang singkat dan jelas. Terus menggunakan kata kerja aktif. Menggunakan kata kerja aktif misalnya kita melakukan sesuatu, ya itu merupakan kata kerja aktif. Terus yang ketiga kena memuat alat dan bahan yang diperlukan. Ini masak nasi kena alat ngentana, misalnya memasak nasi pakai tungku, alat ngentana go ogina, terus go vego, kena go alatnya, terus go bahannya itu go nasi, go Terus yang keempat, ciri-ciri teks prosedur yang keempat kena memuat kegiatan yang berurut. Berarti misalnya masak nasi atau tahu cara, harus berurutan. Misalnya dari pertama go bersih utas si A, terus yang kedua go kupas bawang si A atau ulit bawang, ulit ini bumbu. Mau yang ketiga harus berurut. Apa ini kupas tahu bawang mina dia ini apa tiba-tiba utak bersih. Karena kan mau itu nanti hasilnya akan
tidak selesai. Terus yang keempat kena bagian-bagian teks prosedur. Bagian-bagian teks prosedur yang pertama kena bagian tujuan. Berisi tujuan pembuatan teks prosedur. Ya, bagian tujuan berisi teks prosedur, teks pembuatan berisi tujuan pembuatan teks prosedur tersebut atau hasil akhir yang akan dicapai. Ya. Bagian tujuan Diana itu contohnya tujuan kita tahu Diana supaya tadi itu apa? Marang tujuan kita masak nasi ya, seperti akan hasilnya akan jadi nasi. Terus yang kedua kena bagian alat dan bahan berisi informasi tentang alat dan bahan yang dibutuhkan. Nah, bagi tes prosedur kena yang kedua kena termasuk alat dan bahan marang berdua. Dalam teks prosedur harus ada alat dan bahan. Kalau alat dan bahan tidak ada berarti bukan teks prosedur itu. Nah, terus yang ketiga bagian langkah-langkah berisi cara-cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Bagian tersebut biasanya tidak dapat diubah urutannya. Nah, ini bagian-bagian teks prosedur. Terus yang ini langkah-langkah menulis teks prosedur. Menulis teks prosedur kenapa pakai langkah-langkah kita? Jadi langkah-langkah penulisan teks prosedur kena satu, tentukan prosedur yang akan dibuat. Contoh misalnya cara membuat jus buah atau memasak mie rebus atau cara memainkan alat musik. Terus yang langkah-langkah yang kedua kena tulislah teks prosedur secara berurutan melalui dari judul, tujuan, alat dan bahan yang dibutuhkan, langkah-langkah sampai penutup berupa tip atau kesimpulan. Terus langkah yang ketiga kena lengkapilah setiap tahapan dengan keterangan. Akan lebih baik apabila petunjuk dilengkapi dengan gambar, pena, bahkan atau grafik. Terus langkah yang keempat kena tulislah teks prosedur menggunakan bahasa yang singkat, lugas dan informatif. Kalimat yang digunakan juga harus jelas dan tidak menyesatkan. Terus berikut kena struktur teks prosedur. Dalam teks prosedur karena ada struktur. Struktur yang pertama karena judul. Tulisan judul yang membuat pembaca memahami apa kreasi atau penjelasan yang kamu buat. Judul kena melalui contohnya cara memasak nasi yang benar. Itu merupakan judul. Terus yang kedua kan alat dan bahan. Tuliskan semua alat dan bahan yang dibutuhkan. Tambahkan keterangan jumlah atau ukuran agar lebih jelas bagi pembaca. Dalam teks prosedur kan udah lengkapi alat dan bahan serta keterangan, misalnya memasak nasi. Air sekian gayo atau beras sekian mol. Terus yang struktur yang ketiga kena langkah pembuatan. Dalam langkah pembuatan kena harus berurutan dengan menggunakan kata kerja sebagai awal kalimat. Terus yang keempat kena penutup dan kesimpulan. Penutup dan kesimpulan. Dalam penutup kena harus ada tip atau untuk mempermudah cara pengerjaan ataupun hal-hal penting lain yang harus diperhatikan pembaca. Diana contoh cara membuat jus buah. Jadi cara membuat jus buah kena ada alat dan bahan. Potongan buah, alat bahan kena satu potongan buah, air, es batu. Terus yang kedua kena blender. Terus dengan cara pembuatannya, cara pembuatannya ini pasti aja itu dia. Ada yang siapkan blender, masukkan potongan buah, air dan es.
batu ke dalam blender. Nah, terus yang penutup kanan ada di penutup di bawah. Nah, memudahkan jus ini akan terasa lebih enak jika diminum dalam keadaan dengan dingin dan segar. Itu mau gitu? Untuk teks prosedura, terus ciri-ciri ngeta, terus struktur teks prosedura, nah, ada judul, ada alat dan bahan. Terus bagian-bagian teks prosedura, nah, ada bagian tujuan, bagian langkah-langkah. Itu mau gitu anak-anak? Nah sekarang Pak Guru ini Nazmiu umumnya Pak Guru ini bagi dalam 2 kelompok. Dari kelompok 1 Mio tulis cara masak nasi yang benar. Kelompok 2 kena masak sapi, cara masak sayur yang benar. Terus ini. Terus saya nego bagian-bagian teks prosedur, bagian tujuan, terus langkah-langkah, terus strukturnya benar, strukturnya ada judul, ada ini isi materi itu langkah, penutup tadi ada tip, terus sih kerja sama satu kelompok, Nah, kelompok masa tidak kelompok 1 masa nasi tolong jelas nih langkah-langkah kita, langkah-langkah cara masak nasi terus alat dan bahan kerja sama. Sudah? Nomor 1 sudah? Nomor 2? Baik. Masih. Mengenai kerja moyo presentasi dianya. Perwakilan setiap kelompok presentasi dianya. Sudah? Nomor Safi sudah. Mas Safi? Nah, sudah. Sekarang perwakilan kelompok 1 maju. Ya, kelompok 1 cara membuat apa? Oh, cara masak nasi yang benar. Ya, silakan. Ya, tepuk tangan di kelompok 1 lah. Nah, sekarang kelompok 2. Safi maju. Perwakilan kelompok. Ya, kelompok 2 teks prosedur cara masak sayur yang benar. Silakan Safi. Ya, tepuk tangan di kelompok 2 ya. Ya, Safi silakan duduk. Ya, jadi anak-anak YB orang dari pekerjaan kerja mana mengerti gak toh teks prosedur lah. Jadi teks prosedur kena ada dia punya langkah-langkah, tujuannya benar, terus langkah-langkahnya benar, nah, terus kesimpulannya tuh, terus ada dalam kesimpulan itu ada dia punya tip agar mudah dibaca oleh si pembaca.
Nah sekarang ini pemo ya toh. Nah sekarang Pak Guru bagi nah oke Nana ini pemo ya toh. Nah sekarang Pak Guru ini soal evaluasi. Soal evaluasi kerja masing-masing ya. Kerja per kelompok ya. Kerja masing-masing. Soal bawa ini 10 nomor ya. Maka itu 5 menit. Sudah. Sapi mau ya? Ini kumpul sih. Kumpul di meja Pak Guru. Oke dah. Masih kumpul dia. Kumpul ya. Nah, jadi anak-anak sudah belajar tentang teks prosedur ya. Nah, jadi Pak Guru ngedem mau ikut dia, mau kita belajar tentang teks prosedur dia, waktu dia sekolah belajar, waktu dia baru belajar BKMOE. Nah, ketika membuat sesuatu kena harus benar, sesuai langkah-langkah yang benar dan tahapan yang benar. Jadi anak-anak pembelajaran kita dinilai zamui saidia. Pak Guru pesan jangan mode, tahu mode. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, Pak Guru ngajak kita satu orang pimpin kita yang bawa penutup. Vicky pimpin doa. Oke. Anak-anak atau kursi meja, nak ada buku ni buku jauh ni, ke sini ke